olah jadi tengkleng. Wah, tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas. Sebelum mengikuti proses pengolahan tengkleng rica-rica dan sate di tempat Pak Manto, saya terlebih dahulu mengikuti proses persiapan di rumah pemotongan hewan khusus kambing milik pemerintah kota Surakarta. Di sini setiap hari puluhan ekor kambing dipotong untuk memenuhi permintaan pedagang tengkleng yang tersebar di kota Solo. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging dan balungan kambing sewilayah Solo Raya dibutuhkan 30 hingga 50 ekor kambing. ini dari Ponorogo jam 3 pagi ini sampai di RPH pemotongan di Solo itu sekitar jam 8. Kita mau potong kambing-kambing ini untuk nanti kita olah jadi apa, ikuti terus di Sehari Menjadi. Ada bermacam-macam jenis kambing yang dibudidayakan peternak di Indonesia. Di antaranya kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, Jawa randu, sanen, gembrong, dan muara. Untuk menjaga kualitas daging kambing yang higienis, manusiawi, halal, serta aman, pemerintah kota Surakarta menempatkan kambing pada kandang agar tidak melihat kambing lain yang dipotong. Selain itu, tempat pemotongan dan tempat membersihkan juga bersih dan terpisah. Jadi di RPH itu disediakan kandang seperti ini. Nah, kambing yang mau dipotong itu dimasukkan kandang sini dulu ya, SOP-nya ya Pak ya. Ini di sini termasuk untuk ngecek kondisi kambingnya sehat. Nanti dicek post mortem sama ante mortemnya dari tim dokter hewan di RPH kambing. Oh gitu. Jadi baru setelah dicek nanti dibawa ke sana untuk dipotong. Iya. Nah ini termasuk nih yang mau dipotong nih. Juru sembelih halal atau juleha yang merupakan juru sembelih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentu harus ada. Setelah disembelih di ruang pemotongan, kambing selanjutnya dibawa ke ruang untuk membersihkan atau tempat pengambilan kulit seperti ini. Setelah kulit kambing berhasil dilepas, daging kambing dipisahkan dengan bagian kepala, kaki, dan tulang iga serta bagian dalam atau jeroan. Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang ini sampai ke ekor. Setelah selesai dipotong, daging kambing ditimbang untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa penyembelihan. Biaya retribusi penyembelihan kambing atau domba di rumah pemotongan hewan milik pemerintah kota Surakarta adalah sebesar Rp2.500 per kilogram. Saya akan baca tulisan Jawanya ini ya. Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPTD, Rumah Pemotongan Hewan RPH Kambing. Di bawahnya ada terjemahannya. Nah, dari tempat ini kita langsung angkut ke itu ya. Jadi hari ini kita motong 30 ekor tapi bertahap ya. Karena kalau nggak segera dikirim ke sana nanti pelanggannya nunggu kelamaan. Makanya ini yang sudah jadi kita kirim untuk diolah dulu. Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak tengkleng rica-rica milik Pak Manto di kawasan Lawean, Kota Solo. Di tempat ini daging dan balungan kambing langsung diproses. Seluruh daging khususnya bagian kaki depan dan kaki belakang dipisahkan dengan tulang kaki. Nah, ini daging yang dari RPH tadi langsung kita masukkan ke dapur. Wah, ini yang masak banyak banget. Nah, ini tempat pengolahannya ya. Ini kalau yang di sini khusus daging. Khusus daging. Nanti yang tulang-tulang masuk ke sini. Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong. Nah ini jadi khusus tulangnya
Ini Sum sama dengkul. khusus tulangnya sumsum sama dengkul itu. Ini sumsumnya nih. Dipotong jadi 3. Jadi ujung-ujungnya dipotong terus tengahnya seperti ini. Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada 2 tahap. Pertama, tulang balungan direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Proses memasak ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3-4 jam sampai benar-benar empuk. Nah, ini. Di sini toh. Kene toh? Oh kono. Nah, ini langsung masuk ke tempat masak. Bumbu tengkleng rica-rica terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Untuk bumbu, tentu adalah rahasia dapur. Bahkan tukang masaknya sudah menerima racikan bumbu yang sudah disiapkan. Tapi tentu seperti Anda, saya juga penasaran apa saja bocoran bumbunya. Bumbunya apa aja, Mas? Ya rempah-rempah seperti bawang, Bawang, kemiri. polo, garam. Biasanya udah jadi satu. Oh, udah jadi satu ya. Jadi dari sana udah paket gitu ya. Ini pokoknya bumbunya rempah-rempah yang padat. Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Agar proses penyajian dan penjualannya mudah, tengkleng diporsi dan dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Agar proses selanjutnya sesuai ukuran per porsi. Nah, ini tahap apa ini namanya, Bu? Tahap porsian, Pak. Tahap pemorsian. Ya. Jadi nanti dibikin satu porsi dibungkus plastik. Ya. Nanti tinggal masak itu. Oh. Ini untuk olahan yang tulang ya, Iya. tengkleng. Tengkleng segar ya, Pak. Nanti jadi yang masak enak ya. Iya. Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini. Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya Sama. campur. Ya. Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini. Masukkan buah. Wah, masukkan kaldu namanya, kuah Ya. kaldu. 2 irus. Ya nunggu mendidih dulu. Oh, nunggu mendidih. Nah itu masuk garam, Terus kasih apa? Garam? sama merica. Oh. Garam Begini merica. sama merica. Wis, mantap. Wah. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak? Kurang lebih 5 menit. 5 menit ya? Ya. 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk 1 kali masak ya, Pak ya? Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica. Masaknya pakai areng ya. Ya. Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin Sum-sum merica. sum-sum rica. Ini sum-sumnya nih. Setelah mencoba memasak beberapa olahan tengkleng rica-rica, saya penasaran dengan proses membakar sate. Ternyata ada 2 macam di tempat ini. Pertama, sate berisi daging, normal seperti sate umumnya, dan berikutnya sate buntel. Sate buntel ini merupakan daging kambing yang digiling, kemudian dibungkus dan dibakar. Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger, sop kambing, dan sate buntel. Desi Paulina ini merupakan putri sulung almarhum Pak Manto. Bersama saudaranya, Desi merupakan pewaris usaha orang tua mereka. Ini saya tadi udah ngikuti dari proses awal ini, diantaranya jadinya ini nih yang best sellernya. Sebetulnya dari kambing itu diolah jadi berapa banyak menu? Kira-kira kita punya sekitar 15 menu, Pak. Oh, tapi yang paling Paling ikonik, Ikonik. ya betul. Yang ada di meja ada sumsum, sate buntel, tengkleng. tengkleng sama ini ya, Ya, sup bening. yang bening. Mm-mm. Ini dimulai dari kapan sebenarnya? Bisnis ini dimulai dari tahun 1990. 90. Iya. Orang tua dulu. Iya, almarhum Bapak. Iya, terus memulai akhirnya terus sekarang berkembang sampai Betul. Untuk menjaga kualitas rasa, tempat ini memproses sendiri mulai dari awal pemotongan sampai penyajian. Ya, semuanya kita ambil justru dari luar kota semua, Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Barat gitu. gitu ya.
Ya. Itu prosesnya dari RPH, terus baru nanti masuk ke dapur, terus nanti diolah di sini. Betul, kami olah semuanya sendiri, kami punya jagal sendiri, pokoknya dari A sampai Z kita kerjakan semuanya sendiri, Pak. Untuk harga per porsi tengkleng rica-rica kambing antara 25.000 sampai 70.000. Warga pun sudah penasaran dengan rasanya. Selanjutnya saya tinggal mencoba menikmati olahan tengkleng rica-rica kambing. Nah ini, coba. Ini kalau yang nonton penampakannya seperti ini, langsung pengen nyari ini, langsung ngiler ya. Rasanya dominan manis pedes ya. Betul, Sesuai pedesnya sesuai selera bisa. bisa. Karena memang khas Solo kan cenderung manis ya Pak makanan. Bayangkan saja yang nonton, lumer ya. Iya, betul. Ini lumer makannya enak. Nanti habis ini lehernya gimana nih? Nah, wah ini nih yang gede nih. Oh udah lepas itunya. Ini nanti coba. Nah ini nih. Wah itu padat banget ya. Langsung masuk semua sumsumnya. Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas, tengkleng segar, sop kambing dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus. Oke pokoknya lah istimewa. Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo makan enak ya di sate dan tengkleng rica Pak Manto. Ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Roby Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu ya.